Wang Lin membuka matanya setelah berkultivasi. Matanya bersinar terang dan ada lapisan gas hitam yang tidak terlihat oleh mata telanjang di sekitarnya. Di dalam tubuhnya, energi asalnya berubah menjadi gas putih dan bersepeda melalui tubuhnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Wang Lin bergumam, Dao memasuki tubuh. Setelah dia mencapai pencerahan, dia tidak lagi bingung tentang kondisinya saat ini tetapi sepenuhnya sadar. Dia telah mengalami Dao memasuki tubuhnya sejak lama, tapi itu adalah domain hidup dan mati. Sekarang dia telah memadatkan domain karma menjadi bentuk jasmani dan itu telah memasuki tubuhnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri, dan dengan berkedip ia muncul di luar gunung. Teasan berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin saat Wang Lin muncul. Dengan satu langkah, Wang Lin menghilang dan bergabung dengan dunia. Saat dia muncul kembali, dia berada di antara bintang. Dia tidak berlama-lama dan dengan cepat menghilang. Pertama, aku harus menemukan Liuan dan mendapatkan hati pembatasan. Jika ada yang berani menghalangiku, maka aku akan mengaktifkan pembalasan ilahi dan meminjam kekuatan mereka untuk membantuku melewati pembalasan ilahi. Mata Wang Lin dingin. Dia sudah mengalami pembalasan ilahi beberapa kali sekarang dan tidak lagi merasakan kekaguman seperti di masa lalu. Pada saat ini ia bergabung dengan dunia dan menyerbu ke wilayah selatan. Keluarga Li berada di wilayah selatan di penghancuran planet. Wang Lin bergabung dengan dunia dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengikuti peta yang diberikan Liuan padanya. Namun dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa bergabung dengan dunia terlalu lama. Setiap kali dia muncul kembali, dia harus beristirahat sebentar. Meski begitu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultivator yang tidak bisa bergabung dengan dunia. Pada hari ini saat dia muncul kembali, dia berada di wilayah selatan, dan dia terbang maju. Sesaat kemudian, tepat saat dia akan bergabung dengan dunia, ekspresinya tiba-tiba berubah. Rasa krisis yang kuat memenuhi daerah itu. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tubuhnya berkedip. Ruang dia runtuh dengan ledakan dan gelombang kejut menyebar. Mata Wang Lin dingin saat dia dengan tenang melihat kejauhan. Dia melihat awan merah mengisi jarak. Dalam sekejap, awan merah berkumpul di depan Wang Lin dan membentuk pria parubaya. Apakah kamu Su Emyu? Pegangan kanan pria parubaya itu memiliki cermin dan dia dengan dingin menatap Wang Lin. Saat Wang Lin melihat pria parubaya itu, dia mengenalinya, tetapi dia tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya saat dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Namun dia langsung berhenti. Ruang di sekitarnya dikunci oleh kekuatan misterius, sehingga mustahil baginya untuk bergabung. Wang Lin sudah menebak ini saat pria parubaya itu muncul. Sekarang setelah dia memverifikasi ini, dia tidak panik dan dengan tenang menatap pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu dingin dan suaranya bahkan lebih dingin. Meskipun aku tidak tahu spasial bending, aku masih bisa mengetahui lokasimu. Tempat ini disiapkan untukmu. Dia bahkan tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk berbicara. Saat dia berbicara, cermin perunggu di tangannya menyala dan ruang di sekitarnya menghilang. Lingkungan berubah menjadi permukaan seperti cermin. Kumpulkan. Saat pria parubaya berbicara Koldi, segala sesuatu di sekitar Wang Lin runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, semuanya masuk ke cermin perunggu di tangannya. Dia memegang cermin dan pergi ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sepanjang semua ini, ekspresi pria parubaya itu tidak berubah. Itu jika menangkap Wang Lin adalah hal yang sangat biasa baginya. Aura kabur memenuhi tempat itu saat Wang Lin muncul. Seluruh area dipenuhi kabut dan energi panas datang dari segala arah. Seolah-olah dia berada di tungku surgawi. Mata Wang Lin tenang dan menjadi dingin. Dia membuat gas putih di dalam tubuhnya menyentuh gas hitam di luar. Mereka berpotongan, membentuk ikan yin-yang, dan mulai berputar. Pada saat ini kultivasi Wang Lin mengambil langkah itu. Nirvana Scryer. Sebuah ledakan keras bergema di dalam ruang berkabut ini saat Wang Lin melangkah ke panggung Nirvana Scryer. Tubuh Wang Lin mulai melayang dan rambutnya bergerak tanpa angin. Aura yang kuat datang dari tubuhnya saat ikan yin dan yang diputar. Sebuah pusaran terbentuk dan mengamuk di sekitar Wang Lin. Sejumlah besar kabut mundur di bawah badai ini. Bahkan energi panas menghilang. Mata Wang Lin berisi matahari dan bulan. Gas hitam putih dengan cepat berputar, membentuk pusaran yang tampak seperti dua naga yang berpotongan. Raungan gemuruh bergema di ruang yang dipenuhi kabut ini. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Yao Yun dengan cepat bergerak melalui ruang angkasa dengan ekspresi dingin. Pada saat ini ekspresinya berubah saat dia melihat sejumlah besar awan merah berkumpul. Awan merah ini sangat berbeda dari yang ada di bawah kakinya. Awan merah ini berisi kekuatan yang bahkan mengejutkannya. Ini adalah awan pembalasan ilahi. Matanya menyusut. Dia telah mencapai tahap awal Nirvana Cleanser ribuan tahun yang lalu. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba kemunduran itu kembali ke tahap pertengahan Nirvana Scryer.
Tidak hanya itu, ia sepertinya telah melupakan banyak hal. Secara khusus, kenangan saat dia meninggalkan planet darah ribuan tahun yang lalu telah kabur sepenuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia tampaknya memiliki sesuatu yang membuat leluhur itu sangat tidak bahagia. Namun pada akhirnya leluhur memaafkannya dan tidak menghukumnya. Sejak saat itu kesadarannya sering kabur dan kultivasinya mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Jika itu masalahnya, itu tidak akan begitu aneh. Tetapi setiap sesekali, dia akan merasakan sakit yang luar biasa dari kepalanya. Itu hampir tak tertahankan dan dia akan diisi dengan keinginan untuk membunuh seperti orang gila. Jika dia tidak menahan diri, dia akan memulai pembantaian tanpa akhir. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan rasa sakit yang datang dari kepalanya. Awalnya dia bisa menekan perasaan ini dengan kultivasinya. Namun seiring berjalannya waktu dan kultivasinya terus mengalami kemunduran, rasa sakit semakin meningkat. Menjadi semakin sulit untuk menekan keinginan untuk membantai semua makhluk hidup di dunia. Dia samar-samar tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang dia temui di planet darah. Namun betapapun kerasnya dia berusaha, dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat itu. Dia pernah bertanya kepada Dewa Darah, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapat jawaban. Merasa tak berdaya, dia menyegel dirinya di dalam keluarga dan memasuki kultivasi tertutup untuk mencegah kultivasinya menurun. Dia juga ingin menunda kegilaannya dan mengejar ingatannya yang hilang. Ini berlanjut sampai beberapa waktu yang lalu, saat dia menerima perintah dari leluhur untuk pergi keluar dan membunuh seseorang bernama Suemyu. Dia memperoleh semua informasi tentang orang ini dari leluhurnya sehingga dia dapat mengendalikan semuanya. Pada saat ini saat dia melihat awan pembalasan ilahi, dia merasakan syok di kepalanya. Kejutan ini bukan hanya dari dirinya tetapi dari sebagian besar jiwanya. Seolah-olah petir pembalasan ilahi adalah musuh alaminya. Perasaan ini sangat kuat. Pada akhirnya itu begitu kuat sehingga menjadi menyakitkan. Seolah-olah sebuah pasak telah ditusuk ke otaknya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan matanya berubah merah. Raungan marah keluar dari mulutnya. Suara ini menyebar seperti gemuruh guntur. Gelombang energi asal yang kuat menyebar dari Yao Yun. Rambutnya berkibar dan wajahnya membiru. Sinar hijau menutupi tubuhnya dan wajah lain muncul di dalam sinar hijau. Ini adalah wajah iblis dengan dua tanduk. Setelah itu muncul, itu menatap awan pembalasan ilahi yang dengan cepat berkumpul. Kemudian membuka mulutnya dan menderu pelan. Raungan ini tidak bersuara. Tetapi itu menyebabkan awan pembalasan ilahi yang berkumpul bergetar dan sejumlah besar dari mereka runtuh. Namun bagian-bagian yang runtuh langsung direformasi pada tingkat yang lebih cepat. Dalam sekejap mata, daerah itu dipenuhi dengan awan pembalasan ilahi lebih dari 100.000 kaki. Sinar petir merah turun dari langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ekspresi menyakitkan di wajah Yao Yun menjadi lebih kuat. Bayangan iblis di sekitar Yao Yun segera keluar dari tubuh Yao Yun. Itu bergegas menuju kilat merah dan membuka mulutnya untuk melahapnya. Ada ledakan keras saat bayangan iblis bergetar dan hampir runtuh. Pada saat yang sama, sejumlah besar kilat menembus bayangan dan memasuki tubuh Yao Yun. Ekspresi menyakitkan di wajah Yao Yun menjadi lebih kuat. Ada bagian dari pembalasan ilahi yang memasuki cermin perunggu. Tepat pada saat ini, suara retak samar datang dari cermin perunggu. Sama seperti itu muncul, lebih banyak suara retak terus muncul. Di dalam ruang yang penuh dengan kabut, Wang Lin seperti pedang terhunus. Dia menerjang ke atas saat gas hitam dan putih diputar di depannya. Badai yang diciptakan oleh gas hitam dan putih meraung keras di sekeliling tubuhnya. He Fen Li Kap. Raungan datang dari Wang Lin. Gas hitam putih di luar tubuhnya dengan cepat menyatu menjadi sinar energi pedang abu dan melesat keluar. Suara keras bergema saat cermin di tangan Yao Yun hancur. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dampak gaya. Sosok Wang Lin berjalan keluar saat cermin runtuh. Yao Yun bahkan tidak melihat cermin perunggu. Pada saat ini, dia sudah lama melupakan perintahnya dari leluhur. Dia memegang kepalanya dan terus meraung kesakitan. Bayangan iblis tingginya lebih dari 100 kaki. Itu menarik tatapannya dari petir retribusi ilahi dan dengan dingin menatap Wang Lin. Iblis kuno. Mata Wang Lin menyala. Mata iblis kuno mengungkapkan cahaya iblis. Tubuhnya berkedip dan meraih Yao Yun, ingin membawanya keluar dari jangkauan awan pembalasan ilahi. Tepat pada saat ini, awan pembalasan ilahi melepaskan raungan yang menghancurkan surga dan 4 baut guntur turun. 2 langsung menuju Wang Lin dan 2 sisanya pergi ke arah iblis kuno. Ekspresi Wang Lin tenang karena kekuatan pembalasan ilahi telah terpecah. Dia dengan tenang menggerakkan tangannya di depannya. Gas putih dan hitam dengan cepat membentuk gambar yin dan yang di depannya. Sinar petir pertama tiba dan bertabrakan dengan gambar yin dan yang. Terdengar gemuruh yang menggelegar dan Wang Lin terpental, sementara pusaran yin dan yang di depannya menyerap kilat. Kemudian sinar kedua pembalasan ilahi turun pada gambar yin dan yang. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat jiwa asalnya menyerang keluar dalam bentuk naga guntur kuno dan melahapnya. Melahap pembalasan ilahi.
Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat saat kekuatan pembalasan ilahi bergema di dalam jiwa asalnya. Namun naga guntur kuno hidup dalam kilat dan guntur. Itu mengaum saat dia kembali ke tubuhnya dan dia dengan cepat mundur. Namun Wang Lin tidak mengungkapkan tanda-tanda panik. Meskipun pembalasan ilahi kuat, dia sama sekali tidak takut, apalagi saat ada orang lain mengambil setengah dari beban. Adapun iblis kuno, sementara itu mundur seperti orang gila, awan pembalasan ilahi meluas. Meskipun telah melahap kedua baut petir retribusi ilahi, itu menjadi lebih buram dan mengeluarkan raungan diam sementara terus mundur. Itu sangat cepat sehingga bahkan awan pembalasan ilahi tidak bisa mengimbangi. Tampaknya akan mengambil Yao Yun dan meninggalkan area awan pembalasan ilahi. Mata Wang Lin menyala dan dia berteriak, "Yao Yun, apakah kamu ingat dua saudara perempuan, Yao Bingyun dan Yao Mengyun? Apakah kamu ingat kembali di planet darah, pemandangan sinar kuno yang melahap jiwa itu?" Suara Wang Lin berisi akal ilahi. Itu menyebar dengan kekuatan dan mendarat di telinga Yao Yun yang mundur. Raungan menyakitkan Yao Yun menjadi lebih intens dan dia berhenti bergerak. Semua pembuluh darah di wajahnya menggembung. Ekspresinya ganas saat dia memegang kepalanya kesakitan dan meraung, "Keluar dari tubuhku! Aku tidak peduli siapa kamu, keluar dari tubuhku!" Yao Yun mengangkat kepalanya dan matanya merah karena kegilaan. Seolah-olah dia bisa melihat iblis kuno di atasnya yang memanjang dari tubuhnya. Ekspresi iblis kuno menjadi lebih suram. Itu menatap Wang Lin dengan ekspresi dingin. Alih-alih mundur, itu dengan cepat meluas dari Yao Yun dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gas putih. Ada item di dalam gas putih, cap penyegelan surgawi. Tiba-tiba meluas di depan Wang Lin, dan saat tangannya membentuk segel, ratusan ribu segel melesat ke arah iblis kuno. Tepat pada saat ini, awan pembalasan ilahi terkondensasi sekali lagi, membentuk lebih dari selusin petir merah lebih dari 10 kaki panjangnya. Seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh saat mereka turun. Sementara menghadapi ratusan ribu segel dan petir retribusi ilahi, mata iblis kuno itu berbinar. Itu meludahkan beberapa kata bisu dan dalam sekejap tubuhnya yang sudah buram menjadi lebih kabur. Ratusan ribu segel emas itu tampaknya telah kehilangan target mereka. Baut penerangan retribusi ilahi semua berhenti seolah-olah mereka telah kehilangan target mereka dan mengubah arah mereka ke arah Wang Lin. Saat gemuruh yang keras bergema, iblis kuno itu menyeringai. Pada saat kritis ini, Wang Lin tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Tangan kanannya meraih kekosongan dan semua segel emas dengan cepat berkumpul ke arahnya. Sepertinya Wang Lin akan menyegel dirinya sendiri. Petir retribusi ilahi dengan cepat turun. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya di depan Wang Lin dan tungku ilusi muncul. Saat tungku muncul, aura dewa kuno yang kuat menyebar. Iblis kuno tersentak dan matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. "Iblis kecil, kamu tidak layak untuk perhatianku. Ubah posisi." Wang Lin mengungkapkan senyum aneh saat kekuatan aneh datang dari tungku dewa kuno. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menghilang dan iblis kuno dengan ekspresi kaget juga menghilang. Keduanya benar-benar mengubah posisi saat ini juga. Saat iblis kuno muncul kembali, ratusan ribu ran emas telah mengelilinginya dan lebih dari 10 baut petir ilahi mengalir ke arahnya. Raungan yang menghancurkan surga bergema di bintang-bintang. Di bawah pengepungan ratusan ribu segel, iblis kuno dihantam lebih dari 10 baut petir retribusi ilahi. Iblis kuno mengeluarkan raungan sengit dan tubuhnya hampir runtuh. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segel iblis yang menembus kekosongan di antara alis Yao Yun. Segel iblis ini mengeluarkan perasaan bahwa itu sangat lemah. Pada saat ini, ekspresi Yao Yun menjadi lebih ganas dan dia berteriak, "Keluar!" Tubuhnya tampaknya sudah gila dan energi asalnya melonjak seolah-olah dia akan meledak. Energi asal mendorong saat mencoba untuk mencegah segel iblis kembali. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak bertindak untuk membantu tetapi malah mundur. Pembalasan ilahi belum berakhir dan hanya akan menjadi lebih kuat. Saat ini, dengan iblis kuno membantunya, dia lebih suka pergi. Namun tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin sangat berubah. Pada saat ini, aura berdarah tiba-tiba muncul. Aura ini tampaknya tidak takut akan pembalasan ilahi dan bergegas. Segera, sejumlah besar kabut darah muncul. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sebuah suara kuno datang dari kabut. Pada saat yang sama, lengan layu datang dari belakang Yao Yun dan meraih segel iblis. Tangan itu mengabaikan energi asal Yao Yun dan menekannya langsung di antara alisnya. Dewa darah, mata Wang Lin menyusut. Pada saat ini di dalam kuil surgawi guntur, King Sui tiba-tiba membuka matanya. Setelah merenung sejenak, dia mendengus dingin dan menghilang.